Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Saya kembali ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara semuanya yang sudah ikut kembangkan channel saya ini ya, yang membantu subscribe, like, serta share ya setiap video saya. Dan saya doakan semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan malam ini saya akan membahas ya ciri-ciri eh, orang mendapat gangguan santet, guna-guna ataupun sihir ya. Jadi ada beberapa cirinya ya. Nah, jadi saya harap jangan skip videonya ya, tonton sampai selesai. Dan nanti di akhir video juga saya akan memberikan satu amalan untuk anti sihir, anti guna-guna dan anti santet. Insya Allah mudah-mudahan ya. Baiklah, di zaman modern seperti ini kita tidak mesti harus meninggalkan yang namanya gaib ya, karena gaib itu wajib kita imani ya, dan ia termasuk dalam sesuatu yang harus kita percaya. Dan hal-hal yang sifatnya gaib itu ada juga yang negatif, dan ini termasuk dalam ya apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Jadi sesuatu yang gaib itu ada sifatnya negatif ya, seperti misalnya guna-guna, santet, sihir, dan pelet ya. Saya tidak bilang pelet itu termasuk hal yang negatif, namun setidaknya ada pelet-pelet yang sifatnya buruk sekali ya. Maka ini lebih kepada guna-guna daripada disebut pengasihan ataupun pelet. Baiklah, jangan lama-lama, kita akan segera mulai. Jadi ciri-ciri orang ya atau keluarga yang mengalami sihir, santet atau guna-guna, maka itu ada 5 ya. Jadi ada 5 ciri-ciri yang harus kita pahami. Baiklah, yang pertama adalah cahaya ya. Ini cahaya. Jadi cahaya ini biasanya itu akan seperti jatuh di atas rumah kita ya. Jadi dia seperti jatuh di atas rumah kita, baik itu misalnya tetangga yang lihat atau di antara keluarga itu yang lihat. Namun yang pasti ketika ada cahaya yang seperti jatuh di rumah kita, saya sarankan seisi rumah tersebut segera diruqyah. Bahkan rumah itu sendiri ya diruqyah juga. Itu solusinya. Dan yang kedua adalah tercium bau busuk di rumah kita. Jadi bau busuk yang tidak ada asal muasalnya. Jadi kita tidak menemukan bangkai, tidak menemukan apapun di rumah kita, namun tercium sesuatu yang busuk sekali di rumah kita. Dan ini perlu sekali kita bersihkan, dan seisi rumah boleh juga untuk diruqyah. Ini tanda yang kedua. Dan tanda yang ketiga adalah mimpi ya. Jadi orang yang biasa terkena atau orang yang sudah terkena guna-guna, pelet ataupun sihir, maka dia biasanya akan bermimpi sesuatu hal yang berulang ya, baik itu bermimpi ketemu ular, bermimpi dikejar ular hitam dan sebagainya. Maka ketika dia berulang-ulang, maka ini adalah sesuatu yang sifatnya sihir dan negatif. Jadi silakan orang tersebut diruqyah ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah masuknya binatang yang berbisa seperti kalajengking ya, ular ya, dan penghisap darah ya seperti lintah misalnya. Maka ini tanda-tanda sihir, santet ataupun juga guna-guna. Maka alangkah baiknya kalau seisi rumah, bahkan rumahnya itu diruqyah itu ya. Dan ini adalah yang keempat. Dan yang kelima adalah, ini biasanya sering terjadi ya kepada seseorang yang sudah berkeluarga, berumah tangga, punya anak dan sebagainya. Karena orang yang biasa terkena guna-guna ini, dia akan merasa hampa, merasa dingin kepada pasangannya, bahkan merasa benci terhadap pasangannya, hilang gairahnya, baik itu si istri ataupun juga suami. Bahkan yang paling penting adalah mudah sekali mereka bertengkar ya.
Jadi mereka ini mudah sekali terpancing emosi. Maka saya sarankan segera untuk diruqyah, baik istrinya, suaminya, bahkan rumah itu sendiri dibersihkan ya. Itu adalah ciri yang kelima dan ciri yang terakhir. Jadi ketika di antara kalian para saudaraku semua ada mengalami atau pengalaman seperti apa yang saya sebutkan, silakan komen di bawah ya. Kita akan cari solusinya, kita akan cari obatnya, kita akan berbagi ya untuk memberikan solusi dan pendapat. Insyaallah mudah-mudahan ya. Silakan komen di komentar ya. Nah, seperti saya janjikan tadi, saya akan memberikan amalan ya. Jadi amalan ini untuk mencegah hal-hal yang negatif, baik itu anti sihir, guna-guna, santet dan hal-hal buruk lainnya ya. Bahkan dari gangguan-gangguan jin serta binatang-binatang yang berbisa. Jadi ini silakan kalian amalkan. Nah, amalan ini cukup kalian tulis di kertas ya, dari handphone saya ini kalian tulis di kertas lalu kalian hafalkan ya. Setelah kalian hafalkan maka kalian baca sehabis sholat ya, bebas kalian baca berapa saja. Bahkan kalian baca ketika misalnya mau tidur ya, kalian baca, atau juga kalian baca ketika kalian mau keluar rumah, silakan kalian baca ya. Biarkan amalan ini menyatu ke tubuh kalian dan menjadikan ini amalan setiap hari kalian. Insya Allah mudah-mudahan kita semua akan terlindungi dari hal-hal yang negatif, baik itu guna-guna, santet, sihir dan sebagainya, termasuk binatang yang berbisa. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi amalkan ini, dan saya akan tulis amalan ini di deskripsi ya. Silakan kalian nanti ambil, kalian salin di buku dan kalian hafalkan serta itu kalian amalkan agar menjadi payung bagi kalian dari segala macam hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Baiklah, aku rasa sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat, dan memang jika ada manfaatnya kalian bagikan kepada teman-teman kalian, media sosial kalian ya, bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita saja, melainkan bagi orang-orang di sekeliling kita yang mungkin membutuhkannya. Itu ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ini yang paling penting ya. Karena ketika kalian aktifkan, maka setiap video yang saya buat, maka Anda yang pertama kali lihat. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.